Gubernur Provinsi Sulawesi Utara. Yang kekasih terhormat, kami undang Bapak Sehan Salim Lanjar. Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian, seluruh relawan dan seluruh kader partai, baik PK Golkar sampai dengan tingkat pimpinan desa. Semuanya saya hormati, Bapak dan Ibu, semuanya saya hormati, pemilik hak kedaulatan patut dan saya harus hormati, karena tanpa kalian tanggal 9 nanti kalau ngoni tidak ada yang pilih itu 1,8 juta, makanya tidak ada yang jadi gubernur dan wakil gubernur orang di Sulawesi Utara. Berarti ini kursi ngoni punya, kursi bupati ngoni punya, kursi gubernur ngoni punya, wali kota dan presiden ngoni punya, cuma ngoni tidak mengerti. Sekarang kita mau kasih mengerti pengoni. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, saya datang sendiri karena seharusnya Ibu Kristiani Enjina peruntuk Ibu Teti itu sama-sama sejak Jumat, Sabtu, Minggu itu orang ada di Sengihan. Saya sendiri kemarin 6 titik sampai jam 10 malam. Tapi karena rasa tanggung jawab, tadi malam sampai jam 2 saya minta saya harus datang ke Siau. Saya harus datang meyakinkan rakyat Siau siapa itu Ibu Teti dan siapa itu Sehan Lanjar, Eyang, siapa dan apa yang orang mau backing untuk rakyat. Karena orang tidak sekedar datang bilang lanjutkan atau bangkit. Apa yang mau dilanjutkan kalau rakyat dalam keadaan menderita? Tadi sudah diperkenalkan Bapak Ibu, calon gubernur sampai sekarang masih Bupati Minahasa Selatan. Orang cuma ada cuti 70 hari. So 2 periode. Bukan cuma pandai, tapi cantik lagi. Tidak ada kepala daerah sesempurna Ibu Kristiani Enjina Peruntu. Jangankan laki-laki, hele perempuan terkagum-kagum. Beda dengan kita kasihan usi. Kalau dia cantik dari puru, kalau kita rusak dari kecil. Kita mesti terus terang, karena kejujuran itu adalah pintu masuk untuk mendapatkan dukungan rakyat. Jadi begini, siapa kong ada pemilihan gubernur? Itu sudah diatur di dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 di pasal 18 ayat 4. Gubernur, bupati, wali kota, kepala daerah yang dipilih melalui pemilihan demokratis, itu dasarnya. Kemudian dijabarkan ke dalam undang-undang tentang pelaksanaan pilkada. Yang pertama Undang-Undang nomor 22 tahun 2014 yang dirubah dengan Perpu 1. Perpu 1 dirubah dengan Undang-Undang nomor 8 2014. Kemudian dirubah di Undang-Undang nomor 10 2000, Undang-Undang nomor 10 2017. Itu dasar pelaksanaan pemilihan kepala daerah termasuk gubernur dan wakil gubernur. Kemudian diatur masa kampanye 3 bulan diatur. Untuk apa ini kampanye? Panggung pendidikan. Ada 2. Panggung pendidikan supaya rakyat tahu ketika dia memilih siapa yang tepat untuk dia pilih. Untuk apa memilih pemimpin? Mau urus penghuni kan siang. Karena sekarang ini rakyat rupanya tidak ada yang urus hidup sendiri-sendiri. Apalagi di Sitaro sini. Semua kebutuhan mahal. Karena bergantung harga bahan bakar. Apalagi kalau ombak sampai 25.000 1 liter bensin. Mau mampu bagaimana ngoni mau hidup? Ini harus kita buka.
dan bagaimana cara supaya rakyat yang ada di Sitaro tidak mengalami inflasi yang cukup besar. Dan itu tugas gubernur dan wakil gubernur, karena dana yang ada di pemerintah kabupaten tidak cukup untuk menalangi masalah itu. Di provinsi setiap tahun ada 4 sampai 5 triliun Bapak dan Ibu. Tahun ini saja ada 4,5 triliun. Sekarang berapa banyak yang menidapah rakyat di Sitaro itu doi banyak begitu. Berapa banyak? Jadi tujuan saya datang ke sini untuk menyampaikan, Ibu Kristiani Engineer Peruntuk, Ketua DPD 1 Partai Golkar dengan 7 kursi. Saya Sehan Lanjar, Ketua DPW Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional dengan 2 kursi, dibantu oleh Demokrat dengan 4 kursi dan 3 partai non kursi, yaitu Berkarya, Garuda, dan PBB. Kami ada 6 partai. Apakah kita orang datang ini untuk mencalonkan cuma untuk supaya cari senang? Apakah kita orang ini cuma mencalonkan supaya kita orang ada nama? Kalau cuma itu, orang penama secukup, apalagi kita yang pernah menjadi bunga di televisi karena marah kepada 2 menteri yang lalai memberikan bantuan kepada rakyat. Kalau tidak marah lama dapat itu BLT dan BST. Karena terlalu domba urus administrasi sebenarnya rakyat cuma mampus di bawahnya nak makan. Makanya kita mengamu dan presiden tangkap itu dan presiden perintahkan tidak perlu lewat bank seperti keinginan menteri, langsung dihantarkan di rumah-rumah penduduk. Demi rakyat kita harus berani berbuat itu, Bapak. Karena pemimpin itu cuma 2 prinsipnya. Siap menahan lapar asal rakyat kenyang, dan siap menahan ngantuk asal rakyat tidur nyenyak. Itu saja prinsip. Bukan tak tidur karena kenyang, kong rakyat mati kelaparan. Makanya Bapak dan Ibu, saya dengan Ibu Kristiani Engineer Peruntuk yang diusung oleh 6 partai. Saya sebenarnya tanya sama ketua, ini Ibu Teti nekat kuat, perempuan berberani. Dia kasih keluar SK Golkar, kita tidak tahu. Kalau kita DP wakil, tak telepon pada dia hari Minggu waktu itu sore. Tet, ngana so pegang SK Golkar, siapa DP wakil? Ngana. Siapa kong kita daripada orang lain ambil? Karena ada memang yang berser-ser juga perempuan waktu itu, terlambat dia. Kita tagepe di antara 2 perempuan memang waktu itu. Tapi karena nekatnya 1 bulan baru saya iyo. Apa alasan saya lama mau iyo? Usi, Bu, sedang cuma urus 80.000 kita perakyat. Kita ini boleh tidur siang malam 10 tahun ini karena kita khawatir orang yang nak mau makan. Hele cuma 80.000 kita boleh tidur, apalagi kita mau urus penghuni termasuk di Sitaro ini yang ada kurang lebih 70.000. Tak tambah dengan Sangihe yang ada sekitar 160.000, tak tambah dengan Talaut sekitar 130.000. Total semua ada 2,5 juta. Ini tambah urusan, karena kita pang serius kalau urusan rakyat. Kita so 4 kali datang, so 5 kali ini di Siau. Tapi kita bilang ke siang tapi kakak, kalau ke 6 kali so mesti ada bini kita di sini. Bagus duit itu komang. Itu nyadak betul, itu cuma tambahan itu. Jadi Bapak dan Ibu, apa maksud dan tujuan saya dengan Ibu Kristiani untuk maju? Seandainya ini Sulut ini rakyat sudah bangkit dari kemiskinan, seandainya Ngoni sudah berkurang pengangguran, tadi dia tidak perlu lagi ton sebiar saja orang kasih terus. Tapi kita orang tahu keadaan, tahu keadaan. Makanya kami menyusun konsep bagaimana supaya di dalam 3 tahun rakyat Sulut akan turun angka kemiskinan dan penganggurannya.
Jadi yang torang tawarkan pengoni, yang pertama torang pe karakter cara memimpin. Ada gubernur, ada wakil gubernur. Saya sudah bilang sama Ibu Teti, kalau torang dua jadi, jangan ngana kurung pak kita di dalam ruangan, selalu dalam kantor kok iko pangana ke Jakarta dan ke luar negeri. Biarkan kita mau turun di Sulawesi Utara, penduduk yang tersebar di 223 pulau dengan luasan kurang lebih 14.000 km, yang dihuni oleh kurang lebih 13 etnik dengan 21 bahasa, dengan jumlah penduduk 2,5 juta, yang tersebar di 4.741 dusun dengan lingkungan, di 1.839 desa dan kelurahan, di 171 kecamatan, 11 kabupaten dan 4 kota. Lepas pak kita untuk berhadapan dengan rakyat. Biarkan saya yang turun. Bahkan kita sampai sekarang rindu untuk datang di pulau seberang sana. Kalau maring malam kita lewat, rindu kita Mekelih. Karena tapi rakyat banyak orang Mekelih. Ada di Jiko Melobo, Jiko Port. Kita pe rakyat ada orang dari Pulau Ruang, ada di Jiko Belangan. Mereka rakyat Boltim yang berdarah Siau. Sebagian orang dari Tagulandang, keluarga Sikopong. Mereka adalah orang-orang yang mencintai saya dan saya sangat mencintai mereka. Saya tidak asing dengan keluarga yang berdarah Siau. Saya memegang teguh pepatah orang tua dan nasihat orang tua. Pakatitik tuhema, pakananduk mengenal. Cerdas dalam berpikir dan cepat di dalam bertindak. Itu yang kita ada pakai walaupun kita nyanda ada sebenarnya. Kita ini nyanda ada apa-apa, tapi kita selalu pakai itu ilmu itu. Cepat dalam berpikir, cerdas dalam berpikir dan cepat dalam bertindak. Itu filosofi yang saya pakai sejak saya anak-anak. Ketika saya tanya apa filosofinya orang Siau, ternyata tua-tua kita dulu itu DP filosofi. Pakatitik tuh mah, pakananduk mengenal. Jadi kita orang harus cerdas dalam berpikir dan cepat dalam bertindak. Makanya saya dengan Ibu Teti, jikalah dipilih oleh rakyat, kami telah menyiapkan konsep kami. Yang pertama, gubernur urusannya untuk meyakinkan presiden dan para menteri untuk mendatangkan uang dan investor untuk datangkan uang. Tugas wakil gubernur melihat apa yang dibutuhkan rakyat, menyusun upaya strategi dan bagaimana menyelesaikannya. Kita nih mau baku-baku iko kurang saya gubernur ke Amerika, baku iko ke Amerika. Gubernur pergi di Eropa Timur, pergi lagi wakil gubernur. Sudah jo, ngana jo yang pergi, ngana yang tahu bahasa Inggris, kita cuma tahu bahasa Siau di bahasa Sangir, bahasa Pelaut dengan bahasa Minasa, Petemboan dengan bahasa Tumbulu, kita tahu mengondo di Gorontalo. Olu te ngoli, Gorontalo, olu o. Oh, yo ondo mani ngondo. Oh. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, ngoni tahu bagaimana kita orang memimpin. Itu kan yang pertama ngoni mesti tahu. Saya akan keliling. Rencana saya ke Kawaluso, saya harus ke Miangas, saya harus ke Karakelang, saya harus datang sana di Beo, saya harus datang di sana di Miangas, saya harus datang di Marore, saya harus datang di Kawiyo. Kita mesti datang, kita mesti pergi lihat itu rakyat. Karena dong cuma jaga lihat untuk gubernur digambar. Saya harus datang tanpa diketahui apa permasalahan. Putar balik pemimpin bilang mau sejahterakan rakyat. Sama dengan bangun rumah, tahu dulu itu model tanah dan tekstur tanahnya baru boleh orang rencanakan itu rumah. Makanya saya harus turun semuanya. Dan itu tugas saya sebagai wakil dan memberikan masukan kepada gubernur untuk segera dieksekusi kesulitan rakyat, bangkitkan mereka dari kesulitan itu. Apa yang orang mau bikin? Rupa ini kita dapat lihat usi-usi ini babahaga tapi muka tapi pikiran selalu dua pikir. Besok Selasa ini koperasi sudah datang batagi lagi.
Kita tahu ini pemuka khawatir ini no. Kita tahu ini yang lagi cuma bapeto di atas itu kun dia tidak tahu kita berpikiran ini besok hari Selasa seorang sebab tor ini no di koperasi dang itu koperasi pinjang hari ini dan kau bayar kelamarin ada tuh begitu di sini karena ngoni suka mau mencari modal ngoni tengah mati muka bank terpaksa ngoni baku dusu di koperasi pinjang hari ini bayar kelamarin betul no. Karena ngoni pinjam 1 juta terima 900, betul? Nah, pengalaman berarti itu. No? Itu semua persoalan rakyat yang tidak pernah digubris oleh pemerintah. Padahal dana di provinsi dikelola oleh gubernur di atas 4 triliun. Itu 4 triliun ke siang usi kalau tukar doi 1.000 kau ngana kasih terus ke langit sampai di tempat duduk Tuhan. Tiap tahun begitu tuh doi, tiap tahun bertambah, tapi berapa besar untuk mengatasi kesulitan rakyat. Maka yang ngoni perlu tahu siapa pemimpin yang mempunyai konsep yang mampu selesaikan ngoni persoalan. Maka kami punya 9 program unggulan. Yang pertama pada sektor pendidikan, kami siapkan 50 miliar untuk membayar 50 miliar setiap tahun 10.000 mahasiswa yang tidak usah bayar uang semester. Gubernur dan wakil gubernur yang akan bayarkan uang semester selama 8 semester 200 miliar kami siapkan. Seandainya mahasiswa itu banyak dari kalangan orang miskin, maka kami akan tambah anggarannya sampai 100 miliar per tahun. Supaya ngoni yang tidak setengah mati le, so jual bengkah lagi tetapnya tidak mampu. Terakhir jual kebong. Jadi untuk berikut, jikalau kami terpilih 10 sampai 20.000 mahasiswa di kalangan orang yang tidak mampu, semua uang semesternya akan ditanggung oleh gubernur dan wakil gubernur lewat dana APBD. Bagaimana DP cara? Gubernur harus lakukan MOU dengan semua perguruan tinggi. Setiap jatuh tempo pembayaran uang semester, maka masing-masing fakultas melakukan tagihan di kas daerah. Tidak perlu tuh mahasiswa lagi mau pusing-pusing bikin proposal. Ini cara yang terbaik untuk selamatkan kesulitan rakyat. Itu sektor pendidikan. Apalagi itu orang siapkan? Siapkan 25 miliar untuk kesejahteraan, tambahan pendapatan guru SMA, SMK dan sederajat, apalagi di pulau-pulau. Nyanda ada tambahan pada orang urusan semua musika provinsi. Kita harus tambahkan dari 1 juta sampai 3 juta tergantung tingkat kesulitan dan jaraknya ke provinsi. Tambahan pendapatan para guru SMA dan SMK yang menjadi tanggungan dari pemerintah provinsi. Itu untuk sektor pendidikan. Di luar dari harus kita bangun infrastruktur tempat belajar dan rumah guru, itu keniscayaan. Yang kedua apa? Sektor kesehatan. Terlalu banyak rakyat yang tidak mendapatkan KIS dari program pemerintah pusat dan BPJS pemerintah daerah. Banyak kalian tidak ada sehingga kalian menggunakan BPJS mandiri, bayar sendiri. Betul? Maka itu akan di cover dan ditanggung oleh pemerintah provinsi semuanya. Kami siapkan kurang lebih itu 50 miliar untuk menalangi rakyat yang tidak mempunyai KIS dan BPJS. KIS dari pemerintah pusat dan BPJS dari pemerintah kabupaten. Lebih dari setengah menderita. Setelah itu apa yang harus orang backing pada kesehatan? Kami siapkan namanya dana JOS. Orang yang pegang BPJS dan KIS biasanya ngoni kalau sakit, ngoni mau ke rumah sakitnya tidak ada ongkos, terpaksanya tidak pergi. Ada kalanya bapak sapigi belum bayar yang sakit, yang bajaga so sakit dapat makan karena tidak makan, paksa pulang dalam keadaan tidak sembuh. Maka kami memprogramkan angka 100 miliar
untuk memberikan kepada rumah sakit. Tidak hanya orang sakit yang dikasih makan, keluarga juga yang jaga orang sakit harus diberikan makan. Namanya JOS, jaga orang sakit, 100.000 per hari. Itulah yang mau tanggung kalau itu keluarga kesian menjaga itu orang sakit. Dari banyak kali tong tahu di rumah sakit, yang sakit ada tagiling-giling, nyanda ada yang berjaga. Petanya usi mana yang berjaga? Lagi ada mencari kesian, mau cari makan. Siapa yang berjaga? Kedio kesian. Akhirnya ini yang sakit galau. Nah, orang sakit harus disenangkan hatinya. Karena dia galau, keluarganya susah, bikin susah, dia ini bikin susah. Dorang pi mancari pe pulang kamari ke siang usik sokaraso. Mati keluarga yang tidak dapat lihat. Karena orang sakit harus digembirakan hatinya. Jangan dia ditinggalkan keluarga karena cari doi untuk makan. Itu biadab pemerintah itu. Kemudian apalagi pada sektor kesehatan, pada sektor ekonomi rakyat. Tadi kan kita baru bilang, pikir besok mau bastor selesai ini. Karena ngoni kita tahu suka berjual di pasar, mau berjual kangkong, jual ini semuanya, tidak ada modal paksa pinjam di koperasi itu. Akhirnya ngoni mati sendiri untuk pinjaman karena dia kasih pinjam ini hari dia so potong 100, dia bilang uang simpanan kata ini gua administrasi. Usik tak tahu pengalaman ini kalau begitu. Betul toh? Pinjam 1 juta terima 900. Dia kasih jam 5 sore, besok jam 7 dia sudah di muka rumah. Doi belum terputar dia sudah jaga. So itu yang bikin miskin rakyat. Dan itu dibiarkan oleh pemerintah. Ya kalau pemerintah daerah kurang anggarannya, maka gubernur dan wakil gubernur yang punya anggaran 4 triliun yang harus mengatasi masalah itu. Apa yang orang bikin? Yaitu bantuan modal kepada UMKM. 50.000 pengusaha kecil, mama-mama, papa-papa yang perlu berjual diberikan modal 3 juta secara cuma-cuma per orang. Mengoninya nak mau pinjam lagi di koperasi. Cuma ini doi ada di bicara, orang mesti kerjasama dengan bank. Tidak boleh ambil satu kali, dari kurang kali ngoni cuma pilih kap salon kepada bonding. Banyak kali rakyat salah alamat lagi. Ada kasih pada dia modal usaha, dia cuma belakang handphone. Jadi orang mesti bina, caranya bank dan dinas terkait yang harus melakukan pembinaan. Kalau modal mau jual di pasar hari ini cuma 1 juta, coba itu yang boleh ambil. Ada DP untung sedikit, boleh ngoni pakai makan atau ngoni simpang lain kalau terlebih. Lama-lama 6 bulan kemudian bank tawarkan kredit tanpa bunga 20 juta sampai 50 juta di cover oleh pemerintah itu. Ini cara menghidupkan rakyat, ini yang tawarkan pengoni. Ini yang orang tawarkan, ini konsep, ini visi misi. Selanjutnya apa lagi? Kita siapkan 90 miliar untuk bangun setiap tahun 3.000 rumah rakyat. 3.000 setiap tahun kita akan bangun rumah rakyat. Satu rumah 30 juta. Bagaimana cara bangunnya? Yang ada rumah, ada tanah, tapi rumahnya tidak bagus, bongkar pun bangun di rumah. Ada tanah, tidak mampu bangun rumah, bangun di rumah. Nyada ada tanah, nyada ada rumah, maka belikan tanah dan bangun rumahnya. Kami siapkan anggaran sampai 200 miliar per tahun. Jangan bilang Leo kok ini sehan ini. Pidi Boltim kontanya sana itu punya keluarga kau nyanda itu ada tanah kita bangun, nyanda ada tanah kita biarkan tanah kau bangun di rumah. Kita sebuktikan itu. Jadi ini yang kita baking di Boltim, kita mau bawa ke Surut supaya ngoni juga di Siau dapat rasa bagaimana yang cara penanganan para rakyat. Kita sayang juga pengoni ke Siau. Sebenarnya kita semua suka pensiun, solalah kita. Tapi Ibu Teti bilang yang kasih biar tompe saudara di Sulawesi Utara. Ngana punya cara berpikir dan ngana cepat dalam bertindak. Kita minta ngana wakili pak kita, kau bagaimana tuh dua baking tuh konsep yang paling bagus. Dan itu yang kita tawarkan. Jadi tidak usah takut. Kalau nyana mampu beli tanah, kau memang susah. Kita orang belikan tanah, kau bangun tuh rumah 30 juta.
Maksudnya apa itu? Karena tanggal 9 ngoni hak kedaulatan, ngoni suara, ngoni kasih orang. Berarti ngoni kedaulatan dan harga diri juga sebagai warga negara harus orang berikan juga. Karena hak kedaulatan di tangan rakyat, tapi cuma sampai di habis bapilih, di habis itu kondon tinggalkan pengoni kesian gigi jari. Karena tadi itu ketua bilang gara-gara doi 300. Taruh ngoni dalam lima 10 orang dapat 300 berarti 3 juta cuma makan 1 bulan. Tapi ingat 5 tahun itu 60 bulan. Ngoni senang di 1 bulan tapi 59 ngoni makan hati. Sama kita lihat orang Siau pelagu pakangnya. No bagaimana kita berteman kok di luar no. Dia tetap kenal kita tanya mesin kah iya mesin kah Jadi Bapak dan Ibu, dari 4,5 triliun 2,2 triliun itu untuk gaji pokok pegawai, tunjangan jabatan, kebutuhan ATK, operasional, perjalanan dinas, belanja modal kantor dan pemeliharaan segalanya. Yang 2 triliun untuk apa? 1 triliun untuk infrastruktur. Jalan-jalan tanggungan pemerintah termasuk jalan pertanian, jalan perkebunan, jalan antar kabupaten, antar kecamatan, air bersih dan irigasi. Yang 1 triliun yang tadi kita mau bahagi pengoni, mau backing rumah tiap tahun 200 miliar, mau bahagi pengoni 50.000 orang 33 juta, mau tanggung ngoni pe anak 50 miliar, baru ada 200 miliar untuk kesehatan. Itu tuh mau bahagi pengoni itu lancung. Apalagi kita siapkan untuk 2,5% sampai 5% anggaran APBD kita untuk keagamaan. Itu orang nih mau tuh nanti semua pilkada baru jadikan pendeta dan imam jadi tenaga kerja kong kasih doi. Itu akal-akalan DP nama itu. Siapa nanti sekarang? Sementara banyak tenaga kerja yang di PHK, doi yang di PHK itu. Maka kami programkan 2,5 sampai 5% untuk keagamaan. Untuk apa? Pembangunan fisik gereja dan masjid tempat ibadah. Kedua, kesejahteraan imam dan pendeta, penatua serta pegawai syar'i. Yang ketiga apa? Kegiatan keagamaan supaya tidak terlalu terbebani kepada jamaat. Cukup diakonia perpuluhan dengan derma. Tidak usah kasih beban yang lain. Ada rakyat pedoi, ada di pemerintah. Orang mau kasih. Kalau bangun gereja, bangun. Napa mau pedoi? Tidak usah lagi bebankan rakyat lagi butuh hidup. Tapi kalau ada yang suka bersumbang karena dia cari pahala, silahkan. Yang penting jangan bersumbang cari jodoh. Kita mau bilang begini, saya ngoni terbatas cuma sedikit yang dapat dengar. Kita mau ngoni jadi jurkam. Tong mau pilih itu nomor 1. Ternyata kalau orang jadi dompe program bagus sekali begitu. Jadi begitu juga. Bagaimana para nelayan? Bagaimana? Nelayan tentunya untuk bilang mau kasih parau 20 GT, 30 GT, 17 GT, 15 GT, 10 GT, 7 GT, yang 3 GT, 5 GT itu kebiasaan. Biasa. Tapi kami anggarkan 100 miliar untuk asuransi kepada para nelayan. Jadi kalau ada nelayan yang meninggal di bawah 45 tahun langsung dapat santunan keluarganya ahli waris 160 juta. Ini ibu-ibu muda jangan itu sebab pikir mau bunuh laki lagi. Bahaya ini. Paling ada yang bilang pas ini memang kok ini pai tua kepala batu no. Kalau sudah asuransi ngana tunggungan. Kamu racung penganas bagi kita dapat doi kau dapat laki lagi ulang. Jadi asuransinya ada 4 kategori. Di bawah 45 tahun ahli waris menerima 160 juta. 45 sampai 70 tahun 40 juta. 70 ke atas mendapatkan 20 juta. Dan kalau dia cuma celaka biasa tanpa korban nyawa
dia mendapatkan santunan 8 juta. Jangan tanya, kesian kita sebekin di Boltim itu. Mati pertama Sangadi Iok pe anak. Umur 29 tahun cilaka di motor. Karena DP anak ada asuransi. Karena belum ada bini paksa DP papa yang terima Sangadi. 160 juta. Cuma DP 2 minggu kita terimakan di atas panggung. Cuma DP 10 hari di papa sebuah auto Avanza. Karena dia Sangadi kita panggil pada dia. Mari dulu ngana Sangadi. Kalian ngana sudah auto. Iyo yang tudo idang yang ada kasih karena itu anak. Karena itu anak belum ada bini jadi kita DP papa yang terima. Kong ngana supanjaroto. Iyo. Karena anak laki-laki masih berapa? Dia bilang 3. Bunung di semua supaya tambang doi. Yang kedua, ada yang meninggal suaminya itu celaka di pohon kelapa, tapi dia masih umur 32 tahun. Maka istrinya 160 juta dia terima. Dia ada anak 1. Saya arahkan untuk bangun rumah. Sekarang DP rumah so bagus. Jadi kalau ada orang dari Siau suka kawin pada dia, pergi juga ke sana, so ada rumah dia. Karena sampai sekarang dia belum terima laki. Dan ada 9 orang yang meninggal usia di atas 45 tahun. Itu dapat 40 juta. Ada 6 orang yang meninggal di atas 70 tahun. Semuanya sudah menerima 20. Program itu kita mau bawa ke provinsi. Kalau kita orang terpilih, itu juga kita kasih jaminan penilaian yang ada termasuk di Sitaros ini begitu. Jadi orang itu lagu di mana itu besilah. Oh di Oto Kang kemain dan CS dia ada cuma itu. Iya, CS itu Kang cep dan sehat. Jadi itu program yang terima kasih untuk nelayan. Untuk petani apa? Ada 2. Yang pertama kami berikan asuransi petani apabila gagal panen. Maka kami akan minta Bang Sulut yang mengembalikan seluruh ongkos beli bibit dan ongkos pajeko dengan segala macam. Kami asuransikan. Kedua apa? Kami harus membentuk badan usaha milik daerah untuk menelangi harga cengkeh, pala dan kopra. Tidak boleh turun dari harga yang merugikan rakyat. Ini boleh biar begitu ke siang. Kenapa dong PT Cingke kurang menjual rugi, mau pakai basumbur orang terlalu banyak. Kami akan danai, berikan kepada badan usaha milik pemerintah provinsi. Kami akan dirikan sama dengan Bang Sulut dan kerjasama dengan Bang Sulut. Kalau harga cingke turun tahan di 75.000 supaya petani tidak akan rugi. Kalau harga kopra turun tahan di 600.000 supaya petani tidak rugi. Dan kita akan melihat fluktuatif atau pasaran palanya tidak boleh dimainkan karena pala yang ada di Siau ini pala terbaik kelas internasional. Pala paling bagus, pala jangan dobol. Kalau yang itu tanda tanggung jawab itu memang mahal itu barang itu no. Yang kita cumu itu pala kalau mau tambah, itu kemang di urusan lain itu. Pemerintah provinsi perwakilan pemerintah pusat itu di dalam pasal 1, di dalam pasal 18 ayat 1, gubernur adalah perwakilan pemerintah pusat. Apa tugas gubernur dan wakil gubernur? Inisiator, motivator, dan supervisor. Bagaimana membantu pemerintah daerah agar rakyat tidak kesulitan karena anggaran di daerah itu kecil, sementara orang ada pegang anggaran besar. Ini boleh kasih habis cuma tak putar-putar di Manado, harus ambor sampai di pulau-pulau, terutama di 3 daerah Nusa Utara yang mempunyai tingkat kesulitan yang begitu tinggi.
Ngoni pe harga semua kebutuhan bergantung berapa harga solar dengan harga bensin. Kalau harga mahal bensin naik, itu harga sayur naik, itu harga beras naik, harga rica. No semua suplai kol semua dari Boltim dengan dari Minsen. Daun bawang dari sana semua. Di sana tong beli 50, di sini 150 karena ongkos kemari mahal, bensin mahal. Makanya kami akan mendorong bagaimana di Siau sini mesti ada SPBU dan Tagulandang harus ada SPBU. Ini boleh Pak. Kalau nyanda tidak boleh teratasi harga bahan bakar. Sementara undang-undang menjamin seluruh pelosok Indonesia harga harus sesuai harga Pertamina. Undang-undang migas menjamin itu. Tapi orang di sana beli 6.000 lebih, di sini beli 20.000. Berpengaruh di harga kebutuhan pokok. Itu salah satu yang harus dimediasi oleh gubernur dan wakil gubernur. Supaya ngoni yang tidak siksa. Makanya ngoni susah mau ada tabungan. Harga beras mahal. Sini susah ada sawah paksa dari Lumoga itu. Beras dari ujung pandang dari Palu. Bayangkan dia cuma opor berapa kali lau dia ada baku akan. Makanya itu sulit. Inflasi kalian terlalu besar di pulau-pulau ini. Itu yang harus menjadi tugas daripada gubernur dan wakil gubernur, menekan angka inflasi supaya rakyat bisa sejahtera. Kemudian apalagi yang orang siapkan? 200 miliar. Namanya JHT, Jaminan Hari Tua. Jadi ini oma-oma tuh yang umur 65 ke atas dapat doi 2 juta. Opa-opa yang umur 70 tahun ke atas dapat doi 2 juta. Janda-janda tua dijamin 2 juta. Yang janda muda cari laki sendiri. DP nama JHT, Jaminan Hari Tua. Tiap tahun 200 miliar kami akan keluarkan untuk 100.000 orang-orang tua. Tujuannya apa? Karena orang-orang tua kita, anak-anaknya susah, dia susah, DP cucu susah. Dia banyak kali hilang harapan hidup. Kadang-kadang ada orang yang mati muda di sebelah dia menangis, Tuhan, kiapapun dia yang masih muda, yang masih berguna, yang mati, kiapa kita buka yang so tua ini, kon susah lah, so siksa begini, cabu jumpa kita, kasihan Tuhan. Orang tua tidak pernah berdoa kepada pemimpin, tidak pernah sayangi orang-orang tua-tua yang miskin. Orang tua tidak mau lagi urus KTP karena dia bilang bikin apa lengan lagi utok ngana mau suruh urus KTP ini, oh malis semua mampus begini leh. Makanya kalau kita orang selalu santuni minimal 2 juta, maka dia akan mengangkat tangannya. Tuhan, berkatilah negeri dan para pemimpin kami yang telah hadir di masa hidup kami sulit. Yang kedua, karena persyaratan harus urus KTP. Oma bilang pada cucu, urus akang oma KTP karena mau dapat duit. Maka validasi data penduduk akan lebih mutakhir dan terukur. Yang ketiga, dia punya harapan hidup. Tadinya dia susah, dia berharap dia lebih baik mati daripada susah. Tapi kalau selalu ada jaminan 2 juta, hele malaikat datang cabut-cabut nyawa. Dia bilang, napa pengana 500 cabut-cabut ke kita. Tahun depan kita masih mau dapat lagi kesian 2 juta. Dia ini mau mati no, tiap tahun mau dapat duit no. Kemudian yang paling penting sekali, yang keempat itu, ketika oma opa ada doi, ya tidak mungkin dia mau pasiar ke Jakarta naik pesawat atau kemana-mana. Dia belanja di kampung. Berarti apa? Sirkulasi ekonomi di desa akan bertambah. Pertumbuhan ekonomi, karena oma paling beli kasih yang balsem, minyak kayu putih, tuh, koyo. Dia suka makan cookies tanpa dia meminta pada cucu. Itu yang keempat. Dan manfaat yang kelima,
Waktu orang tua kita itu susah, kadang-kadang kita tidak mau datang karena jangan dia mintakan doi untuk orang susah. Tapi kalau orang tua ada pegang doi tombe oma, anak cucu berapat kong, kita mau urus pengana kesian, kita kasihkan 20.000 menggunakan pulsa, akhirnya kekeluargaan akan jadi erat kembali. Ada 5 manfaat ketika kita santuni, kita berikan uang kepada orang-orang tua kita, akan terjadi hubungan keluarga yang baik. Paling nyanda DP, karena ini orang tua baik, akhirnya anak durhaka tetap kalau minta doi pada dia ada doi, dia kasih akal. Namanya orang tua itu biar anak durhaka le. Kalau DP anak susah kau datang pada dia, kau dia ada pegang doi, dia kasih akal. Makanya pemerintah mesti kasih pegang doi itu orang-orang tua supaya DP anak-anak suka berapat ulang pada dia. Bukan main dong. Nah sekarang ini begini banyak doi tambah bahagi pengoni kalau orang jadi kita di Buteti kira-kira kalau dong kasih 600.000 bagi pengoni bagaimana satu suara? Orang mau ajar dia 600.000 satu suara pengoni tanggal 9 ini. Ngoni mau ambil atau nyanda? Ambil supaya 2 kali untung. Ambil itu 600 atau 1 juta, kompili 4 orang, jadi habis itu ulang dapat ngoni 3 juta. Jadi ngoni 2 kali untung, orang 2 kali kalah. Nyandak lantik kok habis doi. Anggap saja barang rampasan perang. Nyandak berdosa karena orang penjahat. So tahu-tahu nih boleh dong lakukan. Bayangkan sampai orang jadikan imam dan pendeta jadi tenaga kerja. Kondong kasih doi buka rekening. Itu jadi imam dan pendetanya tidak ada dalil di dalam Bible dengan di dalam Al-Quran sebagai tenaga kerja. Dan apa nanti sekarang? Dompe maksud supaya itu jamaat semua di masjid dengan di ini mau ikut patu pendeta. Jangan orang sudah padoi. Ngoni lagi usahakan dapat 600 dengan sekala pada orang. Kok orang untuk dapat lagi 3 juta ngoni. Boleh tuh itu ilmu itu. Kita ada kok ada bilang terdengar kata kok yang itu berdosa. Nyandak berdosa barang rampasan perang kok itu. Anggap orang lagi berperang kondong kasih menyimpang. Kau jangan pilih pada orang. Jadi ngoni 2 kali untung kalau ngoni pilih pada orang selesai cuma itu ngoni dapat. Tapi ngoni tidak pilih pada orang ambil itu doi kau tidak pilih pada orang kontong jadi ngoni ulang dapat itu 3 juta itu mantapnya. Oma-oma dapat 2 juta tiap tahun, anak-anak sekolah free. Ya tidak ada pemerintah yang berani untuk membayar uang semester kecuali Bola Amung Indo Timur sampai sekarang. Kita tanya tuh. Anak-anak di sana, kita yang bayar DP uang semester selama 8 semester. Nah itu yang kita mau pindah ke provinsi supaya ngoni lagi dapat rasa ini di Siau ini. Mau nyanda ngoni ini. Kalau nggak ada di 600 bagaimana dong? No kalau ngoni 5 orang di rumah kau kali 6 3 juta banyak itu ya. Ambil tuh doi. Kau jangan pilih pada orang, jangan takut, jangan dipikir berdosanya, tidak Tuhan tutup mata itu barang itu gua. No orang yang kejahatan menyimpang juga pada orang. Itu kan melanggar aturan, dilarang oleh agama, dilarang undang-undang positif, kondong bekeng injang, ambil kau ngerasa. DPB begitu serta pereking kemari kondong sadiki angkat tu doi baru ngerasa napa tu doi kau ni berangkat ngendin tai-tai. Karena itu kan salah cara itu. Tapi kalau dong lakukan, tada. Kita tidak mau bilang jangan terima. Jangan, bodoh itu. Terima doi no. Hanya tidak minta, kau kasih. Hele cuma 3 orang di rumah bilang 7. Iyo, kau bilang mana 7 itu kecil. 1 itu ranking dia itu. Terima. Tas sekarang tak bilang ada orang bilang jangan terima. Nyanda kalau kita tak bilang terima. Ambil tu doi kom pilih 4 orang supaya ngoni 2 kali untung, dorang 2 kali kalah. Gitu. Jadi apa yang kita sampaikan ini itu orang sudah tuangkan ke dalam visi misi. Visi misi itu harus diikat di RPJMD ketika kami terpilih.
rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan itu tidak boleh tidak dijalankan, karena itu yang orang pertaruhkan dengan ngoni. Bukan main yang sebegini bagus nih. Orang juga akan mau pikirkan bagaimana saya sebagai wakil gubernur akan ditugaskan ketika kami dilantik untuk perjuangkan THL, tenaga harian lepas, yang selama dorang ada bahonor yang tidak pernah jadi PNS, saya akan perjuangkan di pemerintah pusat. Selama ini kan pemerintah provinsi tidak pernah peduli kesulitan anak-anak di kampung. Saya akan meminta menteri untuk merubah aturannya. Kalau boleh jangan dulu terima yang baru lulus jadi sarjana, terima dulu yang 5-10 tahun yang ada mengabdi. Orang yang setahu itu. Karena mau terima yang baru tetap mau keluar doi, mau kasih pendidikan pada orang, prajak dan segala macam. Ini soalnya nak mau tunjuk selama di pemerintah setahu orang di rakyat. Masa yang baru langsung jadi PNS orang 10-20 tahun kesiang cuma tetap honor. Negeri ini tidak ada keadilan. Dulu pernah kita marah kepada Menteri Menpan RB Pak Abu Bakar, taskop akan meja, tapi ketua DPR dengan kepala BKD lagi. Akhirnya dia terima 222 orang tapunya itu langsung K2 langsung jadi. Dia bilang asal bapak diam Jo. Jadi kita kalau tak salah tak mengamu di sana Pak Menteri demi rakyat. Udah tahu di sini banyak tenaga honor kesiang. Ayo, kita wakil ketua APKASI, Asosiasi Bupati se-Indonesia, yang selalu mengamu kepada menteri soal kepentingan rakyat, termasuk tenaga harian lepas itu. Sudah tahun-tahun mengabdi, tetap honor. Kun selalu PNS dia setako, ndak lama tanpa pecat, ndak lama tanpa pecat. Terpaksa dia yang bekerja setengah mati. Yang PNS malahan ogah-ogahan. Kun dompet gaji berapa? 600, 700 kasihan. Kalau perempuannya tidak cukup beli lipstik itu 20 hari. Paksa di papa di mama jaga ongkos pada dia, yang penting pakai baju seragam PNS le kata. Bikin sayang itu. Saya akan perjuangkan, saya akan meminta pemerintah pusat lewat Menteri Menpan RB merubah regulasinya. Yang diuji adalah anak-anak yang sudah mengabdi di atas 5 tahun. Jadikan mereka PNS gitu. Iya, jadi orang harus berjuang, dan itu pemerintah pusat sebagai perwakilan pemerintah pusat, pemerintah provinsi yang berhak untuk mendesak pemerintah pusat. Jangan biarkan pada bupati-bupati. Tentunya akan ditolak. Kalau kita nanti Ibu Teti kalau dia kasih tugas, aduh, tadi dia DP beda kuat. Dia lahir buka lebih dulu makanya gagal. Kalau kita lahir mulu lebih dulu baca begitu. Jadi Bapak dan Ibu, kita bicara kampanye begini. Kita jadi bupati di Boltim pertama cuma modal 25 baliho dengan 24 juta. Jadi kita ada lawan incumbent ketua DPR dengan kepala dinas pertanian. Karena apa yang kita sampaikan kita lakukan, dan sampai sekarang kita lakukan untuk rakyat Boltim. Kita ini kalau sebaku janji malu kita pada diri sendiri kalau kita tidak mau wujudkan apa yang kita sudah janji pengoni. Tapi yang penting jangan lupa baku habis di nomor 1. Pokoknya buka, memang yang melantik cuma satunya, tidak mungkin 2 atau 3. Tidak mungkin cuma 1 yang melantik. Ini ada gubernur kong 2 atau 3, nya 1 gubernur. Sesungguhnya saya itu kalau bicara di hadapan rakyat begini, tanya dan jaga nyanda. Kita jual konsep yang kita tawarkan pengoni. Ini doi di provinsi ini 4-5 triliun Ibu setiap tahun. Ini tidak berbicara dana nasional, ini tidak berbicara dana APBD kabupaten. Yang gubernur ada olah itu yang ada pegang, mulai dari pendapatan asli daerah 1,2 triliun, dana transfer dak dan dau, bagi hasil pajak bukan pajak, pendapatan lain-lain dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Ada 5 sumber. Tahun ini asumsinya 4,5 triliun, 4.553 miliar. Terdiri dari pendapatan asli daerah 1,2, dak, dau, dan pendapatan lain-lain yang sah
Itu jadi 4.147 miliar ditambah dengan pembiayaan 378 miliar, maka total menjadi 4.553 miliar. Setelah perubahan berkurang 372 miliar. Kenapa kita tahu? Karena Fuad Pemama anggota DPR provinsi kita Pemai Tua. Jadi kita tahu tuh anggaran di mana ada kelemahan. No, kalau kita ada Ibu Teti tidak usah tunjuk. Orang ini bukan calon kaleng-kaleng. 10 tahun pimpin tope daerah dan sukses. Kita pe daerah itu paling rendah dari kemiskinan di Sulawesi Utara. Padahal waktu kita jadi bupati 27,2% dari kemiskinan. Dalam 8 tahun kita olah turun menjadi 6,03%, paling terendah. Nah itu konsep itu kita mau bawa kalau kita jadi gubernur dan wakil gubernur. Itu yang kita mau bikin pengoni mau terima ternyata ini. Aku janji dulu. Betul ini kumang. Nggak leo ini kan. Jadi itu yang kita mau bikin. Kita nyanda mau bakasi doi pangoni. Doi di mana mau bahagi Pak ini ada pemilih ada 1,8 juta. Gaji gubernur itu cuman 7.800.000. Gaji pokok 7.800.000 tambah operasional paling tinggi 1 bulan itu gubernur dan wakil gubernur 1 orang 75 juta. No kalau 60 bulan itu berapa? Cuma paling tinggi 5 miliar. Kalau bahagi Pak ini rakyat ini dia dengan 100 miliar. Doi di mana dia mau pancuri akang, habis itu dia mau tutup kalau bukan unipe doi. Ini yang bicara bukan kepala dusun, bupati. Waktu Bu di ini cuma 5 juta lebih toh. 5.450.000, bupati cuma 6.450.000. Sekarang begitu, gubernur cuma 7 juta sekian. Jadi kalau dia ambil doi, awas dia mau menyimpang oleh doi kok mau menderita. Demi Allah, demi Tuhan, saya jujur katakan ini. Paling tinggi gubernur dan wakil gubernur yang sah, yang halal itu di dalam 5 tahun paling tinggi 5 miliar satu orang. No, kalau ambur doi pas 1,8 juta kali bilang 600.000 doi di mana itu? Hah? Jangan ngoni beke ngoni penderitaan berulang-ulang. Hele sapi kalau taboto di satu lubang dia tumbuh bakar dia di semua di situ. Hele sapi mengerti no kiapa ko manusia kurang tabale-bale situ. Coba itu kalau sapi kon taboto dia taboto di dodokku begitu. Coba ikut situ dia baundur terus dia mau pukul dia. Hele sapi mengerti tanpa taboto kia penghuni manusia kembali balik situ selalu. Jangan taboto di lubang yang sama. Beda. Sekali lagi saya katakan, saya sudah merasa cukup 38 tahun pimpinan partai. Saya di Gorontalo 2 kali jadi anggota DPR, di Boltim 2 kali jadi bupati, seboleh jo. Sekarang tapi anak jadi ketua DPR, napa anak kedua calon bupati, tarsebian, bak wajar kan anak ini. Kita nih mau tolong pengana, nggak nambah kuat sendiri. Supaya jangan orang bilang lagi jadi bupati karena DP papa. Harus jadi petarung, ngana buka anak kambing, ngana anak gajah. Anak kambing 10 hari baru boleh berjalan, anak gajah pelahir boleh ke 1000 pohon. Terus biar itu Amalia itu yang ada calon DPR RI baru-baru cuma kalah 17 suara dia di kursi ke-6. Sekarang dia calon jadi bupati, tanah pernah campur, cuma tunjuk di pejalan. Ngana bikin begini, dibegini, ngana turun sendiri. Aban mau turun. Oh sekarang lu baku ajar semua tuh orang sangir di sana bilang pokoknya, dong ada kasih gelar sengiang. Dapat gelar adab no, sengiang ke siang itu putri ke sini. Jadi berdosa kalau sama orang siaunya nama kayak gini dia berdosa opo tuh. Tete manis marah no. Dia digelar adat sengiang. Tanda tahu dong gelarkan gelar adat sengiang. Para sengadi-sengadi itu orang yang berdarah sengihe dan telau, siau sengihe dan telau yang kita tidak tahu pun dong
Karena anak hebat memang, ketua KNP-nya tidak pernah tidur, turun terus. Dia sayang mahasiswa, dia paksa harus sekolah dan harus dibiayai oleh daerah. Itu. Sekarang dia bikin perguruan tinggi gratis, semua anak Boltim nanti kuliah di situ. Itu. Memang petarung tuh anak. Kita bilang anak gajah bukan anak kambing. Karena kalau kita gajah tidak mungkin kita punya anak beranak kambing, tetap beranak gajah. Gitu. Ya sudah ada urusan di sana, tapi kita mau urus penghuni. Jadi cuma begitu kita gaya berkampanye. Tapi gaya berkampanye kita kasih tahu bagaimana kita cara memimpin. Makanya begitu orang jadi, kita urusan selalu datang kemari penghuni di sini. Kita mesti datang lihat bagaimana tuh keadaan. Bukan tanda percaya Pak Bupati, bukan tanda percaya Pak Camat dengan pala, dengan kepala desa Gopok Laut. Tapi kita suka lihat langsung dari lain kali dari Gopok Laut, cuma dari keluarga dia catat tentu lain nyanda. Lah kita kan soanam sangadi di sana kita pecat karena kita dapat cuma dari keluarga yang tidak pantas dapat. Tak pecat 6 orang. Kepala dusun sebanyak tak pecat karena berlaku tidak jujur. Tanya di sana tuh, tak langsung berhenti. Ngana cuma kasih nape keluarga ada pakai rantai 20 gram masa ngana kasih akan bantuan. Kenapa tuh bisa kasih yang hele sosaki DP ingus ke sana kamari ngana saya biar. Oh tak pecah. Ada kepala dusun, ada sekdes, kepala desa. Tanda tanggung-tanggung, bukan tanda percaya. Kita mau keadilan. Saya menjadi wakil Allah di muka bumi untuk semuanya. Kita secukup, yang penting so terhormat menjadi pejabat. Nggak usah cari kaya. Kamu cari doi, cari di pasar, berdagang sana. Karena kita juga pedagang. Tapi ini pengabdian. Kita nggak terlalu pintar beribadah. Kita cuma mau cari pahala untuk membela sebagian hamba-hamba Tuhan, makhluk Tuhan yang membutuh perlindungan dari seorang pemimpin. Kita ingin menjadi palang dadanya. Makanya kita kurang jaga curiannya tidak ada, tapi fotoku tidak ada senyum. Mau tutuakan ini bisa ini keciang lo. Mata ada janji semua, terus bilang Pak tim sukses, jangan taruh di tikungan kesian. Ini foto ini jangan ditaruh di bawah. Pendukung banyak mau celaka. Yang laki-laki selalu bahagia Pak Ibu Teti akhirnya ciri di gol. Yang perempuan agak-agak kita pekumis akhirnya tabrak tiang listrik. Jadi kita bilang jangan taruh di bawah, mau celaka orang pendukung. Karena yang bukan tempat pendukung paling udah mau lihat, tapi kalau mana yang ciri di gol orang pendukung itu. Jadi Bapak dan Ibu, itu sebahagian kecil yang kita orang mau backing. Kalau orang jadi, orang mau jamin orang-orang tua dengan JHT, orang mau jamin penghuni dengan BPJS yang tidak mendapatkan, sedangkan yang itu orang susah kok ada BPJS mandiri bayar-bayar, orang mau tarik itu orang yang mau bayar sendiri penghuni. Banyak tuh doi di provinsi. Kita tidak mau tahan-tahan, selamatkan kesulitan rakyat. Banyak 4-5 triliun, 1 triliun kita menjamin akan untuk rakyat. Orang yang mau menjaga keluarga dapat jaminan 100.000 per hari untuk makan di rumah sakit. Kayaknya ndak nanti nguni kurang bawa ubi dari sini ke sana. DP terakhir yang sakitnya ndak baik, yang ada menjaga dapat mah. Jadi itu yang orang mau kasih. Nguni pe anak mau kuliah kita orang mau tanggung selama 8 semester sampai dia dapat S1, S2, S3. Mau kurang apa lagi yang orang tawarkan? Kira-kira apa yang mau minta lagi? Ada kira-kira calon lain yang menawarkan program seperti ini? No, kalau nyanda jangan pindah ke lain hati. Karena orang ini bekerja
harus memohon pertolongan Tuhan, karena tanpa Tuhan kita itu tidak ada arti apa-apa. Kalau menjadi wakil Allah di muka bumi dalam kata Bible dan menjadi naungan Allah di dalam kata Al-Quran, maka tentunya harus jujur, terbuka, dan berani memberi diri untuk rakyat yang tersiksa, agar kita orang diberkati oleh Tuhan. Karena orang tidak akan sanggup berbuat apa-apa tanpa Dia. Sebelum kita akhiri, kita harus mengakui bahwa kita tidak ada apa-apa di muka bumi ini. Satu tembang dari Ade Manahutu yang dipopulerkan pada tahun 78, yang sekarang ditarik menjadi lagu rohani. Tapi lagu ini saya mendapat juara bintang vokalia tingkat SMP Sulawesi Utara sebagai lagu pilihan. Kepadamu ku berdoa dan ku minta, ulurkan tangan kasih-Mu kepadaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Tuhanku, dengarkanlah doaku kepada Allah, dan tunjukkan Tuhanlah dan kuatkan imanku, jadikanlah hamba setiamu, agar dapat aku hidup selalu di sisimu. Karena ku tahu tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Mudah-mudahan Tuhan mendengarkan doa kita semua. Kepada kaum muslimin, jangan heran, lagu ini lagu yang ke-9 dari album Zirgo-nya Ade Manahutu tahun 2008, sama-sama dengan lagu Bimbo yang Tuhan juga. Karena banyak bilang, masa dia menyanyi lagu gereja, lagu ini hanya ditarik sama dengan lagu Bimbo punya lagu-lagu. Allah, dan tunjukkan dan kuatkan ini, jadikanlah aku ini hamba, agar dapat aku hidup selalu di sisimu. Karena ku tahu apapun juga tanpa Tuhan
Semoga Tuhan mendengarkan keluhan dan rintihan kalian semua, karena dialah zat yang membolak-balikkan hati manusia. Dialah yang akan memberikan kebaikan kepada semua hamba-hambanya. Mudah-mudahan Tuhan akan sudahi penderitaan rakyat Sulut. Mudah-mudahan Tuhan akan mudahkan semua apa yang kalian butuhkan, karena Dia penguasa kerajaan langit dan bumi. Kedudukan kami adalah kerajaan yang Dia titipkan bagi para pemimpin di muka bumi untuk menyelamatkan semua makhluk, termasuk manusia yang sangat Dia kasihi. Saya manusia biasa, saya lemah. Hanya dengan doa kalian, mudah-mudahan Tuhan pelihara hati saya untuk kalian semuanya. Hanya dengan doa kalian. Semoga tidak digelincirkan iblis saya dengan kedudukan ini. Biarkan doa kalian yang akan membuat Tuhan menggerakkan semuanya untuk kebaikan rakyat Sulawesi Utara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.